Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? wabarakatuh. Kita baik, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sangat baik, Oke, Bapak. pasti semuanya baik-baik aja ya. Soalnya sekarang masih pagi, jadi saya harap semua teman-teman, semua anak-anak yang hadir di kelas Bapak di pagi ini masih semangat karena masih fresh ya, baru bangun dan gimana kalian? Apakah sudah sarapan semua nih sebelum berangkat, sebelum masuk ke forum kelas di hari ini? Belum, Bapak. Belum, Bapak. Puasa Bapak hari ini. Oke, belum semua ya. Ya karena emang kebetulan hari ini kelasnya pagi banget ya. Ini kebetul masih jam setengah delapan. Mungkin kalian belum sempat untuk sarapan ya. Tapi kalian mandi semua ya? Mandi ya? Masa mau masuk sekolah gak mandi ya kan? Tidak lucu ya. Nanti apa yang disampaikan oleh Bapak tidak bisa diserap dengan baik nanti ya. Oke. Em, kita lanjut ke pembelajaran aja ya mungkin ya. Pada hari ini Bapak ditugaskan oleh atasan untuk memberikan sebuah materi untuk kalian semua. Eh, Kebetulan di sini Bapak akan menyampaikan satu materi terkait mata pelajaran ekonomi, yakni tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar dengan submateri tentunya yakni permintaan dan penawaran. Nah, sebelum itu, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi, eh, sepertinya Bapak baru pertama kali ya masuk ke kelas ini ya. Halo, Ya, suara Bapak terdengar ya? Iya, saudara. Bapak, pertama Iya, kali. benar, Pak. Pertama Heeh. kali, Bapak. Soalnya saya lihat muka kalian masih kayak belum ada yang kenal ya, masih asing semua ya. Kalau begitu, bolehkah Bapak absen terlebih dahulu ya sebelum mulai pembelajaran? Ya, ya siap. Sekaligus biar untuk kedepannya kita bisa lebih akrab lagi dan lebih mudah untuk menyerap materi pada pagi hari ini. Eh, Baik, untuk Bapak akan absen terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada Mas Irfan Karisma. Iya, Bapak. Oke. Hadir. Yang kedua ini ada Mbak Indah Lestari. Hadir, Bapak. Ya, yang ketiga ada Mas Muhammad Imam Firmansyah. Hadir, Bapak. Baik, dan yang terakhir ada Mbak Yulia Anggraini. Hadir, Bapak. Baik, di kelas ini berarti hari ini hadir semua ya. Tidak ada yang absen atau apa. Hadir semua, Bapak. Hadir Oke, semua, Pak. kalau begitu kita lanjut saja ke perkenalan ya mungkin ya. Kan tadi sudah absen, Bapak sudah tahu nih nama kalian, sudah tahu wajah-wajah kalian, Irfan yang mana, Yulia yang mana, dan Indah Lestari yang mana. Nah, tapi Bapak ingin mengetahui dong lebih dalam terkait background dari kalian. Kalian dari mana, asal mana, terus lulusan dari mana, kemudian eh, plus nih satu nih tambahan, hobi kalian apa ya? Kalian sebutkan tiga itu. Oke, saya mulai dari absen pertama aja. Mas Irfan Karisma, silakan memperkenalkan diri. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Irfan Karisma. Saya berasal dari Banyuwangi, Pak. Saya dari SMP 1 Genteng dan hobi saya membaca. Terima kasih, Pak. Oke, dari mana Mas Irfan? Suaranya kurang jelas barusan. Dari Banyuwangi, Pak. Oke, dari Banyuwangi. Oke, lumayan jauh ya. Sekolah di Jember ya. Yang kedua ini ada Mbak Indah Lestari. Silakan Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Indah Lestari, biasa dipanggil Indah, saya dari Jember. Hobi saya traveling, Pak. Eh, Bisa diulangi ya Mbak ya? Suaranya
kurang kedengaran soalnya di sini. Mungkin volumenya bisa dibesarkan. Ya, bisa diulang ya, Mbak. Apa sudah terdengar, Bapak? Lumayan terdengar, coba silakan. Baik, perkenalkan nama saya Indah Lestari. Saya dari Jember. Hobi saya traveling, Bapak. Oke, hobinya traveling ya. Kalau boleh tahu Mbak Indah sudah kemana aja nih travelingnya nih? Atau masih sekitaran Jember atau sudah keluar kota atau kancah internasional? Masih sekitaran Jember, Bapak. Oh, sekitaran Jember. Oke, oke. Karena masih siswa ya, jadi budgetnya mungkin kurang memadai ya. Nanti kalau misal sudah lulus, sudah kerja, jadi bisa kancah nasional dan internasional ya. Selanjutnya ada Mas Imam. Silakan Mas. Hadir. Dan saya Muhammad Imam Samsa, bisa dipanggil Imam. Saya dari Kota Malang, alumni dari SMA 1 Kota Malang. Dan untuk hobi saya kolektor mobil, Mas. Kolektor mobil, Pak. Oh, kolektor mobil. Oke. Mas Imam dari Malang dan hobinya kolektor mobil. Oke, jadi mungkin cita-citanya ingin ini ya, punya bisnis mobil ya, Mas ya. Iya, Pak, betul sekali. Oke. Nah, terakhir nih siswa kita nih. Siswa Bapak ya, siswa Bapak pagi hari ini Mbak Yulia, silakan Mbak. Ya, Bapak Rosi, perkenalkan nama saya Bia Anggreni. Saya dari SMP Negeri 1 Surabaya dan hobi saya tidur. Terima kasih. Hobinya apa Mbak? Bisa diulang? Hobi saya tidur, Bapak. Oke, tidak apa-apa ya, karena hobi itu adalah kesenangannya. Hobi itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan kalian ketika kalian lagi bosan ya, bosan menjalankan hidup. Nah, ada yang traveling, ada yang koleksi mobil. Nah, tidur itu menjadi sebuah hobi yang mungkin sangat efektif ya untuk menjalani hidup untuk kedepannya ya. Eh, dari tadi kita sudah berbincang-bincang lebih lumayan lama ya. Tapi sebelumnya Bapak ini asal masuk kelas saja ini. Ini sebetulnya kelas berapa ya? Yang pastinya IPS ya. IPS berapa ya? 10 IPS 3, Bapak. Oke, 10 IPS 3. Eh, baik. Eh, 10 IPS 3. Sebelumnya sudah dapat materi apa aja nih? Sebelum permintaan dan penawaran. Konsep ilmu ekonomi. Ya, konsep ekonomi, ada mungkin ada kelangkaan tadi ya. Iya. Nah, kebetulan di sekolah kita untuk sistem pembelajarannya itu lebih mengedepankan eh, apa namanya, gurunya itu berbeda-beda ya setiap setiap materi itu agar dengan tujuan agar siswa yang diajar itu tidak mudah bosannya. Kali ini kalian bertemu dengan saya sebelumnya. Mungkin perlu perkenalan terlebih dahulu nih, Bapak di sini sebagai apa atau guru apa dan akan mengajar apa kalian nantinya. Perlu apa tidak nih? Apa langsung aja ke materi dan ke soal-soal mungkin? Perlu Bapak. Oh, perlu ya. Oke, jadi hari ini mungkin Bapak akan agendakan sebagai pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama saya dan dengan kalian semua ya. Jadi sekarang ini perkenalan dulu ya. Perkenalkan, saya ini eh, Muhammad Fahru Rosi. Kalian bisa sapa Bapak dengan sapaan Bapak Rosi atau Pak Rosi ya. Bapak ini berasal dari Situbondo ya, lebih tepatnya Desa Jati Banteng ya. Kemudian untuk lulusan sendiri dari Universitas Jember. Nah, kalian ada yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Ada, Bapak. Ada ya. Ada, Mas Bapak. Imam ingin melanjutkan kemana nih rencananya? Ke ITS Surabaya, Bapak. Jadi untuk cita-cita itu boleh tinggi ya, boleh tinggi. Tidak apa-apa.
untuk sekarang kan masih kelas 10, jadi perbaiki dulu ya nilainya biar nanti bagus dan bisa tembus ke ITS Surabaya. Oke. Eh, Bapak rasa karena ini merupakan sekolah SMA, jadi kalian diwajibkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Beda dengan kalau misalnya SMK itu kalian bisa kerja atau eh, mungkin yang lainnya nikah mungkin ya. Ada yang ingin nikah di sini? Ada? Ada Belum, Bapak. Bapak. Belum. Ada Ya, Bapak. ya dari itu ya SMA itu harus harus itu Bapak wajibkan nih karena Bapak kebetulan sedang mengajar di sini jadi tak wajibkan melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke, untuk perbincangan kita sudah lumayan lama dan cukup mendalam, jadi kita lanjut aja nih ke pembahasan materi pada pagi hari ini. Kebetulan Bapak akan menyampaikan materi mata pelajaran ekonomi terkait permintaan dan penawaran. Nah, sebelum itu, Bapak akan menyampaikan dulu nih, KD-nya apa, kompetensi intinya apa, indikatornya apa, dan apa yang harus kalian lakukan selama pembelajaran Bapak di sini. Oke, untuk materi keseimbangan pasar dan struktur pasar ini, mungkin saya share screen terlebih dahulu ya, Iya, Pak. biar lebih jelas ya kalian ya. Oke, sebentar. Sudah masuk Bapak. Oke, nah di sini kalian merupakan oke, kita lanjut aja ke KD ya. Untuk KD-nya sendiri ini untuk materi permintaan dan penawaran, yakni yang pertama itu 3.4 ya. Kompetensi dasarnya itu yakni mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar. Nah, untuk menyelesaikan KD ini kita butuh yang namanya indikator. Nah, di indikator ini kita memerlukan 2 pertemuan ya. Jadi kita cuma bertemu selama 2 kali ya. Untuk pertemuan berikutnya, karena sekarang masih perkenalan saja, nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas terkait pengertian permintaan dan penawaran. Kemudian ada eh, yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ketiga, menjelaskan hukum dan pergeseran kurva permintaan dan penawaran. Nah, untuk pertemuan berikutnya, pertemuan kedua, kita akan membahas tentang fungsi permintaan dan penawaran terkait selanjutnya terkait dengan proses terbentuknya keseimbangan pasar dan yang terakhir yakni tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, untuk KD berikutnya 4.4 ini kita akan menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Kemudian untuk indikator yang perlu dicapai yakni menganalisis perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Kemudian mempresentasikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan pasar. Oke, jadi mungkin materi yang perlu kita bahas nantinya itu cuma ada 6 materi ya yang Bapak sebutkan tadi. Nah, eh, sebelum itu terkait permintaan dan penawaran ya materi pokok kita pada pagi hari ini. Dari teman-teman sekalian, apa ada yang sudah pernah mendengar ya istilah permintaan dan penawaran? Sudah mendengar Bapak. Sudah. Apa ada yang bisa menjelaskan terkait permintaan dan penawaran? Oke, belum ada yang bisa ya. Oke, agar lebih mudah untuk dipahami terkait permintaan dan penawaran ini, Bapak sudah menyediakan satu video ya, video terkait apa namanya video yang ada di sekitar kita yang erat kaitannya dengan permintaan dan penawaran. Oke, Bapak share screen dulu ya. Ramadan masih 2 pekan lagi. Bahan ke bahan
Oke, tadi suaranya kedengaran apa tidak? Mohon maaf Bapak, saya screen-nya tidak semua Bapak. Masih saya Oh, di plus dulu. Nah, itu sudah masuk Bapak. oke. Ini ya saya ulang ya. Ramadan masih 2 pekan lagi, tapi sejumlah harga bahan pangan sudah mulai naik. Yang paling terasa, harga cabai naik hampir 2 kali lipat. Di pasar tradisional Kabupaten Tasikmalaya, harga ayam potong yang biasanya dijual Rp28.000 kini menjadi Rp36.000 per kilogram. Yang paling terasa di kantong para pembeli adalah cabai rawit merah, tembus Rp70.000 per kilogram atau naik Rp20.000 dari harga sebelumnya. Mahalnya harga cabai juga terjadi di Pasar Baru Bekasi, Jawa Barat. Sekarang harga cabai tembus Rp80.000 per kilogram untuk jenis rawit merah. Padahal sebelumnya dijual Rp60.000. Selain cabai, harga tomat juga meroket menjadi Rp10.000 per kilogram dari semula Rp3.000. Pedagang menyebut kenaikan harga cabai dan tomat dipicu cuaca buruk yang menyebabkan petani gagal panen. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jawa Barat. Oke, tadi suaranya kedengarannya. Videonya cukup jelas ya. Apa perlu diulang nih? Sudah cukup, Oke, Bapak. sudah cukup ya. Jadi dengan mendengar video tadi, apa yang bisa kalian simpulkan mengenai konsep permintaan dan penawaran? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Oke, kalau misal tidak ada, Bapak akan jelaskan ya terkait tadi ada terbesit berita sebelum Ramadan sudah terjadi kenaikan harga barang. Ya, di situ dijelaskan bahwasanya kenaikan harga barang cabai dan tomat sudah mulai bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, di sini maka dari itu dapat kita artikan bahwasanya permintaan itu adalah sebuah sebuah istilah untuk sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi adanya cabai dan tomat tadi di saat akan kita sambut Ramadan terjadi kenaikan harga barang karena masyarakat sudah mulai merasa lebih membutuhkan kedua barang tersebut. Contohnya seperti tomat tadi yang awalnya cuma seharga 3.000 per kilogram sudah naik sebesar 10.000 per kilogram. Ya, jadi di situ erat kaitannya terkait dengan permintaan. Begitu juga dengan adanya penawaran. Ya, untuk penawarannya sendiri karena semakin tingginya permintaan yang diminta oleh masyarakat, maka produsen atau yang seseorang yang memproduksi atau kalau misal contohnya seperti cabai dan tomat yakni petaninya itu tidak mampu untuk menyediakan barang-barang kebutuhan dari masyarakat karena dengan tingginya permintaan dari masyarakat menjelang Ramadan. Jadi seperti itu ya kaitannya video tadi mengenai permintaan dan penawaran dengan kenaikan harga barang cabai dan tomat menjelang Ramadan. Nah, dengan penjelasan Bapak barusan ini, apakah anak-anak ya, saya panggil anak aja karena di sini kalian manggil Bapak, jadi saya manggil anak, bisa memahami apa yang Bapak sampaikan tadi? Bisa dipahami Bapak. Oke, bisa ya. Oh ya, sebelumnya kalau begitu kita lanjut aja ya. Sebelum kita memulai, Bapak belum membacakan peraturan nih untuk kelas kita selanjutnya ya.
Untuk materinya kalian sudah tahu bahwasanya Bapak akan menyampaikan terkait permintaan dan penawaran, baik itu faktornya, kurvanya, hukumnya, fungsinya, dan lain sebagainya. Namun hal yang terpenting kita patuhi ialah adanya peraturan di dalam kelas. Ya, sebelum kita memperoleh materi, kita harusnya mematuhi peraturan yang ada di kelas terlebih dahulu. Baik itu Bapak yang mengajar ataupun guru yang lainnya. Di kelas Bapak, ya, Bapak ini akan menyebarkan kelas online berupa link Zoom Cloud Meeting di grup PA yang sudah kita bentuk sebelumnya. Kemudian kalian bisa melihat di grup PA tersebut dan bisa bergabung dengan mematuhi rambu-rambu sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus mematikan mikrofon dan dihidupkan jika ingin mengajukan dan menjawab pertanyaan. Ya, yang kedua, kalian bisa mengaktifkan kamera pada saat pembelajaran. Di pembelajaran Bapak ini diwajibkan semua siswa harus mengaktifkan kamera pada saat pembelajaran. Kemudian kalian diharuskan menggunakan seragam sekolah lengkap, mulai dari kerudung sampai kaos kaki ya. Meskipun kita pembelajaran online, harusnya kita sudah bisa menerapkan disiplin, ya, baik disiplin waktu maupun disiplin kerapian. Kemudian itu saja ya untuk peraturannya. Bapak jangan banyak-banyak dulu, nanti kalian bosen di kelas Bapak. Ya, dari sampai sini, apakah anak-anakku yang tercinta ada yang ingin ditanyakan untuk kelas Bapak ini? Oke, masih belum ada ya. Mengingat gimana Mas Imam? Ayo, saya ingin bertanya Bapak. Ya. Jadi ini hanya kontrak ya, tidak ada tugas ya Pak. Ya, untuk hari ini kita cuman perkenalan saja karena Bapak baru juga pertama kali masuk kelas kalian. Kalau misalnya nanti langsung dikasih tugas kan kalian nanti bosan dan mendoakan Bapak yang tidak baik ya. Jadi Bapak ingin menjadi salah satu guru yang bisa disenangi oleh siswa, bisa didekati oleh siswa dan didoakan yang baik-baik saja. Kalau misal Bapak memperketat kelas Bapak, nanti kalian bosan dan Bapak didoakan yang nggak baik dan berakhir tidak baik ya. Jadi seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Bapak Yulia izin bertanya. Silakan. Meninjau kelas kita kan dari, apakah ada konsekuensi buat setiap individu jika telat masuk maupun lupa presensi? Terima Oh ya. kasih. Oh ya, Bapak lupa sampaikan ya tadi ya, bahwasanya kalau misal kalian sudah masuk, kalian diwajibkan untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Untuk presensi kali ini Bapak akan menyebarkan ya link presensinya ke grup PA yang sudah dibentuk sama dengan link Zoom tadi. Kalian sebelum menerima materi dari Bapak diharapkan kalian bisa presensi terlebih dahulu, dan kalau misal tidak presensi kalian bisa memberikan ya screenshot ya bukti ke Bapak dan Bapak akan presensikan secara manual ya di Bapak sendiri. Jadi kalian absennya akan aman. Kalau misal tidak ada konfirmasi, lupa absen dan tidak ada konfirmasi, nah itu resiko dari kalian sendiri dan itu akan berpengaruh terhadap nilai untuk kedepannya. Kalau misal tidak ada koneksi itu sama halnya presensi ya tadi ya. Kalian bisa screenshot aja dan kirim ke Bapak dan insya Allah Bapak akan memaklumi selagi kalian jujur dan tidak bohong ya. Oke, yang lainnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh ya, Mbak Yulia gimana? Sudah jelas Mbak? Sudah Bapak Rosi, sudah sangat amat jelas sekali. Oke, baik, terima kasih. Yang lainnya? Jelas. Saya sudah cukup Bapak. Sudah cukup ya Bapak? Sudah cukup ya anak-anakku ya? Baik, kalau misalnya sudah cukup karena kita baru pertama kali dan masih perkenalan dulu.
Untuk kedepannya kita akan bertempur dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak. Bapak harap kalian bisa menerima dengan baik, menyimak dengan baik, dan mengikuti dengan baik, serta mengaplikasikan apa yang Bapak sampaikan ke sekitar kalian, di masyarakat kalian. Nah, karena kita masih pertemuan pertama, jadi mungkin jangan berlama-lama, mungkin kalian masih ada kegiatan lainnya, dan waktu sudah menunjukkan jam 8:30, jadi waktu kita sudah habis, ya. Maka Bapak akan akhiri terlebih dahulu untuk pertemuan pertama ini, dan saya harap kalian bisa senang dengan Bapak untuk kedepannya. Oke, Bapak akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bapak. Silakan bisa Makasih, keluar Pak. dari ruang Zoom ya.